Pagi yang indah semakin bergairah ketika kita mendengar yang namanya burung berkicau mesra. Di saat mentari telah meninggi, maka marilah kita belajar untuk mempertinggi ilmu kita. Dengan belajar sejarah akan menjadi kamu orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Historia vitae magistra. Dengan belajar sejarah kamu akan menjadi orang yang bijaksana. Iya, pagi-pagi, siang-siang, malam-malam kita sudah dapat sebuah puisi dari Pak Aris. Kenapa? Karena hari ini bersama Pak Aris kita akan belajar sejarah. Di mana? Di pendidikan.id. Video ini dibuat untuk kamu yang mau belajar tentang entah itu sejarah, matematika, atau mungkin pelajaran lainnya. Karena kenapa? Di pendidikan.id kumpulannya video-video edukasi. Nah, hari ini Pak Aris akan menjelaskan tentang materi kelas 11, yaitu pelajaran sejarah. Tentang apa? Tentang pembentukan LBB, tujuannya, kemudian kenapa kok gagal. Nah, di video sebelumnya Pak Aris sudah menjelaskan tentang sejarah berdirinya LBB, kemudian tentang latar belakang dan siapa-siapa tokoh yang berperan penting dalam LBB atau Liga Bahasa Bangsa. Nah, maka di video kali ini Pak Aris akan menjelaskan tentang tujuan pembentukan LBB dan kegagalan LBB akhirnya sampai muncul Perang Dunia Kedua. Ayo kita ikuti video kali ini. Semoga kalian semakin senang dengan sejarah, dan jangan lupa buka bukunya, catat kembali. Kalau nggak paham cukup di pause, nanti kalau sudah selesai mencatatnya di play lagi. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang LBB ya. Apa sih tujuan pembentukan LBB? Nah, Liga Bangsa-Bangsa itu beranggotakan 28 negara sekutu dan 14 negara sentral. Tujuan dari pembentukan dari LBB pada waktu itu adalah untuk yang pertama, yaitu memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Terus yang kedua, tujuan dari dibentuknya LBB yaitu adalah untuk memajukan dan memelihara hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa di negara. Bangsa-bangsa, antar bangsa dan antar negara. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu apa? Untuk menegakkan dan memelihara hukum serta berusaha agar perjanjian antar bangsa dipatuhi. Seperti kita ketahui bahwa setelah Perang Dunia I muncul beberapa perjanjian-perjanjian kan. Nah, disitulah LBB ini ditugaskan untuk apa? Menegakkan hukum serta berusaha agar perjanjian antar bangsanya dipatuhi. Nah, terus yang keempat tujuannya adalah memajukan dan memelihara kerjasama internasional di bidang ekonomi, bidang sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, tujuan utama dari Liga Bangsa-Bangsa ini adalah untuk mendorong terciptanya kerjasama internasional, perdamaian, dan keamanan. Dengan demikian, landasan berdirinya LBB secara keseluruhan lebih dipengaruhi oleh paham liberal dan skeptisme terhadap anggapan kaum realis dan neorealis yang memandang sebelah mata terhadap adanya kerjasama antar bangsa. Nah, maka LBB ini muncul sebagai usaha solusi perdamaian dunia pada saat itu setelah pasca Perang Dunia Pertama. Nah, sekarang mengapa kok muncul yang namanya skeptis realis ya, atau lebih lanjut skeptis realis ya, menggarisbawahi kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian dunia itu merupakan alasannya adalah pada saat itu negara-negara itu cenderung bertindak secara otonom baik dalam menyelenggarakan perjanjian ataupun menyelesaikan masalah. Nah, beberapa contoh yang signifikan yaitu tentang apa? Yaitu pembentukan Reparation Commission untuk war debt ya. Jadi jika kita memahami dari tujuan adanya Liga Bangsa-Bangsa, ternyata dalam perjalanannya Liga Bangsa-Bangsa ini mengalami kegagalan ya. Walaupun tujuan utamanya sangat mulia yaitu menjaga perdamaian dan menjaga kerjasama hubungan di bidang ekonomi, politik, kemudian pendidikan sosial dan kerjasama antar negara. Nah, rupanya dalam perjalanannya Liga Bangsa-Bangsa ini mengalami kegagalan. Kegagalan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa dalam memecahkan masalah dunia. Hal ini karena dalam pelaksanaannya LBB tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan besar yang sangat penting bagi perkembangan perdamaian dunia. Apa saja Pak Aris permasalahan tersebut? Nah, permasalahan-permasalahan besar yang terjadi itu seperti yang pertama jika kita melihat yaitu adanya kemajuan dalam hal pelucutan senjata tidak berhasil dijalankan. Itu yang pertama. Kemajuan dalam hal
pelucutan senjata tidak berhasil dijalankan. Yang terjadi bahkan sebaliknya, yakni terjadi perlombaan senjata antara blok barat dan blok timur, yaitu apa? Antara blok sentral dan blok sekutu. Mereka akhirnya malah berlomba-lomba menjalankan yang namanya apa? Perlombaan senjata. Kemudian alasan berikutnya, permasalahan yang tidak bisa akhirnya membuat LBB itu gagal, yaitu pada tahun 1932 Jepang, menurut perjanjian, Jepang harus mengembalikan Manchuria kepada Cina. Tetapi Jepang menolak kesepakatan tersebut, bahkan keluar dari LBB. Nah, parahnya LBB tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga apa? Wibawa badan ini semakin merosot di kalangan negara-negara lainnya. Nah, terus alasan yang ketiga atau permasalahan yang ketiga yaitu perang antara Italia dan Ethiopia atau Abyssinia pada tahun 1935 sampai dengan 1936. Nah, LBB pada saat itu memerintahkan agar Italia itu menarik diri dari Ethiopia, tetapi ditolak oleh Italia. Atas keputusan LBB, 50 negara anggotanya memutuskan hubungan diplomatik dengan Italia. Namun Italia tetap saja menduduki Ethiopia. Nah, hal inilah semakin menunjukkan bahwa LBB tidak memiliki taring atau tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia pasca Perang Dunia I. Nah, LBB akhirnya apa? Merencanakan tindakan militer untuk mengusir Italia dari Ethiopia. Tetapi permasalahan kemudian timbul karena tidak ada kata sepakat untuk mengirimkan jumlah militer atau serdadu dari masing-masing negara anggota LBB saat itu. Nah, karena kegagalan LBB dalam mengatasi konflik antar negara di dunia, maka perdamaian dunia tidak dapat dipertahankan lagi. Nah, akibatnya pada bulan September 1939 pecahlah Perang Dunia Kedua. Riwayat LBB sebagai Liga Bangsa-Bangsa, sebagai lembaga yang ingin membuat perdamaian dunia, akhirnya apa? Berakhir. Karena apa? Muncul Perang Dunia Kedua. Nah, ya, jadi itu adalah tujuan dari diadakannya Liga Bangsa-Bangsa. Terus kita sudah tahu bahwa Liga Bangsa-Bangsa akhirnya gagal, bahkan tidak bisa membawa perdamaian. Malah setelah Liga Bangsa-Bangsa hancur, muncullah Perang Dunia Kedua. Nah, materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Pak Aris dalam video selanjutnya yaitu peran LBB dalam perdamaian dunia atau perjalanan LBB. Setelah tahu tadi beberapa tujuan dibentuknya LBB, kemudian sudah tahu tentang kegagalan-kegagalan LBB, maka nanti di video selanjutnya Pak Aris akan menjelaskan tentang peran LBB dalam perdamaian dunia dan perjalanan LBB sampai akhirnya mengalami keruntuhan atau kehancuran. Nah, seperti apa? Tunggu di video selanjutnya. Semoga materi yang sedikit ini bisa membuat catatan, kalian minimal punya catatan lah ya untuk belajar tentang sejarah, yaitu sejarahnya Liga Bangsa-Bangsa. Tetap belajar secara manis, secara praktis, secara gratis di pendidikan.id karena di sini kumpulannya video-video edukasi. Tetap bersama Pak Aris karena bersama Pak Aris sejarah makin eksis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.